Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang kembali di channel saya. Channel yang insya Allah akan selalu setia berbagi informasi-informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Seperti yang akan kita bagikan pada kesempatan kali ini. Namun sebelum kita ke konten materi kita pada kesempatan kali ini, saya menghimbau kepada kawan-kawan semua yang baru saja datang, yang baru saja menyaksikan dan juga pengen channel kita untuk bisa meluangkan sedikit waktunya, klik tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya, karena itu merupakan bentuk semangat dan support yang Anda semua berikan kepada kami untuk tetap bisa terus berkarya dan juga berbagi informasi-informasi yang tentunya akan bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, tidak terasa kurang dari sepekan lagi kita akan merayakan sebuah momentum akbar, pesta demokrasi 5 tahunan kita, untuk memilih calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Wakatobi periode 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, saya mengawali juga video ini mengajak dan menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Wakatobi dan wabil khusus seluruh masyarakat di wilayah Kelurahan Pomo. Mari pada tanggal 9 Desember salurkan hak pilih kita dengan cara mendatangi TPS-TPS tempat kita tercoblos. Suara kita sangat menentukan nasib daerah kita 5 tahun ke depan. Ingat, jangan pilih karena uang, apalagi karena intimidasi atau tekanan dari pihak atau oknum-oknum tertentu. Tetapi pilihlah berdasarkan visi, misi, dan programnya. Pelajari, kenali visi misinya. Jika kita menganggap visi misi tersebut akan mampu menghadirkan sebuah solusi bagi permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerah kita, maka mungkin itulah pilihan yang terbaik untuk kita bersama. Baiklah, materi kita pada kesempatan kali ini yakni 12 hal baru di TPS pada pemilihan serentak 9 Desember 2020. Baiklah, kita bahas hal baru yang pertama. Sesuai dengan PKPU nomor 6 tahun 2020, tepatnya pasal 21 ayat 6, yang dimana PKPU ini merupakan PKPU jawaban dari era sekarang, masa COVID-19, pandemi COVID-19. Jadi ada PKPU nomor 6 tahun 2020 yang membatasi jumlah pemilih tiap-tiap TPS hanya maksimal terdiri dari 500 pemilih. Padahal pada pemilihan-pemilihan sebelumnya bisa berjumlah sampai 800 pemilih. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kerumunan dan juga tidak terjadi kepadatan di area TPS. Sebagaimana kita mengetahui bersama bahwa perkumpulan-perkumpulan massa bisa menyebabkan klaster-klaster baru COVID-19. Jadi dipastikan bahwa prosedur-prosedur yang berada atau yang mengatur tata cara pelaksanaan pemungutan suara di TPS itu juga diatur berdasarkan standar untuk memproteksi semua unsur-unsur yang ada di TPS, baik para pelaku yang ada di dalam TPS dan juga para pengunjung yang akan berkunjung ke TPS. Kemudian hal baru yang kedua ada pengaturan jam kedatangan. Oke, pada pemilihan-pemilihan sebelumnya mungkin kita berkunjung ke TPS berdasarkan keinginan kita, misalnya dengan beberapa pertimbangan. Contoh, saya pergi ke TPS pada waktu pagi karena pada waktu pagi saya bisa menyalurkan hak pilihku lebih dulu. Kemudian ada juga pertimbangan-pertimbangan bahwa saya ke TPS agak siang karena di waktu agak siang itu pemilih sudah agak sepi, jadi saya tidak perlu lagi antri atau berdesak-desakan. Nah, pada pemilihan kali ini kita tidak perlu lagi seperti itu karena jam kedatangan telah diatur. Jadi nanti pada kertas undangan Anda yang dibawa oleh anggota KPPS penyelenggara pemilu di TPS, di situ akan tertera jam kedatangan Anda semua. Jadi Anda datang ke TPS sesuai dengan jam atau waktu yang tertera di kertas undangan tersebut.
Mengapa hal ini dilakukan? Agar trafik pengunjung itu teratur. Ada siklus yang teratur datang dan perginya pengunjung. Akhirnya, hasilnya adalah tidak terjadi kerumunan dan tumpukan-tumpukan massa di area TPS. Hal ini kita kembali kepada pernyataan tadi bahwa jika terjadi kerumunan-kerumunan maka akan menyebabkan klaster-klaster baru COVID-19. Maka dengan meminimalisir ini, kita juga bisa meminimalisir persebaran virus COVID-19 ini. Kemudian kita lanjut ke hal baru yang ketiga. Hal baru yang ketiga adalah penggunaan masker dan juga alat tulis mandiri. Ini merupakan hal baru di TPS karena di pemilihan-pemilihan sebelumnya kita tidak pernah atau sangat jarang kita ke TPS menggunakan masker. Namun dalam kehidupan kita sehari-hari sebelum-sebelumnya kita sudah sering menggunakan masker. Maka hal ini mungkin bukan hal yang susah untuk disesuaikan karena kita mengetahui bersama bahwa penggunaan masker merupakan senjata paling utama kita untuk memproteksi kita dari persebaran virus COVID-19 ini. Dan juga kita dihimbau untuk membawa alat tulis secara mandiri agar tidak terjadi proses pergantian penggunaan alat tulis tersebut. Jadi sebelum kita menuju TPS dari rumah kita persiapkan memang apa yang kita ingin bawa, masker dan juga alat tulis tersebut. Pastikan masker kita melindungi area hidung sampai di dagu. Kemudian kita menuju ke TPS dengan cantik dan ganteng. Next, ada prosedur baru lagi yaitu pengecekan suhu tubuh. Jadi di depan pintu masuk TPS nanti ada PAM TPS yang kebetulan pada pemilihan kali ini memiliki tugas tambahan sebagai petugas yang ditugaskan untuk mengecek suhu tubuh para calon pemilih. So, jangan kaget ketika kita hendak masuk di TPS tiba-tiba ada yang menghadang kita dengan menodongkan sebuah alat. Jadi itu adalah PAM TPS yang diberi tugas tambahan pada pemilihan ini. Tidak usah khawatir, itu hanya memastikan kita agar kita semua aman dari ancaman virus COVID-19. Jadi ketika kita hendak masuk di TPS nanti, PAM TPS bertugas untuk mengecek suhu tubuh kita dengan cara menodongkan termogan di area tubuh kita, di area kepala, itu untuk mengetahui suhu tubuh kita apakah normal atau tidak. Dan jika ada peserta yang memiliki suhu tubuh yang tidak normal 37 derajat ke atas, maka dia akan diarahkan ke bilik khusus. Jadi ada 2 bilik suara nanti, satu bilik khusus dan juga satu yang reguler yang digunakan oleh peserta atau calon pemilih yang bersuhu tubuh normal. Yang bersuhu tubuh di atas 30 derajat Celcius maka akan diarahkan ke bilik suara khusus. Ini juga merupakan jaminan yang diberikan kepada calon pemilih agar bisa nyaman dan juga tidak ada rasa was-was untuk datang di TPS menyalurkan hak pilihnya. Hal ini juga diatur di PKPU nomor 6 tahun 2020, tepatnya di pasal 71. Jadi ini bukan prosedur atau mekanisme yang sengaja ditambahkan oleh KPPS atau panitia pemilu di TPS, tapi ini memang adalah merupakan sebuah aturan yang harus kita indahkan bersama. Kemudian next ada wadah cuci tangan. Jadi sebelum kita memasuki area TPS, kita akan diarahkan oleh PAM TPS untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Ini dimaksudkan agar ketika kita memasuki area TPS, kita berada pada kondisi tubuh yang steril. Kemudian hal baru yang selanjutnya ada penggunaan sarung tangan. Jadi sebelum kita memasuki area dalam TPS, kita akan diberikan sarung tangan sekali pakai setelah kita mencuci tangan. Anggota KPPS akan memberikan kita sarung tangan sekali pakai. Kemudian kita dipersilakan menuju ke dalam TPS menunggu giliran kita untuk menyalurkan hak pilih kita. Ini juga merupakan jaminan agar kita bisa senyaman mungkin ketika berada di dalam area TPS. Kemudian hal baru yang selanjutnya menjaga jarak. Ini juga merupakan salah satu alternatif
yang selalu digaung-gaungkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk kita tetap menjaga jarak. Maka sesuai dengan PKPU nomor 6 tahun 2020, tepatnya pasal 69, di situ tertulis bahwa area TPS harus menyediakan wadah tempat duduk dengan jarak 100 x 50 cm dan juga wadah cuci tangan. Jadi TPS dibuat betul-betul senyaman mungkin agar sekali lagi tidak ada rasa was-was dan juga tidak ada rasa takut yang timbul di dalam diri calon pemilih untuk datang di TPS menyalurkan hak pilihnya. Olehnya itu sekali lagi saya menyimpulkan bahwa harusnya sudah tidak ada kekhawatiran kita semua calon pemilih untuk datang menyalurkan hak pilih kita di TPS tempat kita tercoblos. Next, prosedur selanjutnya ada tinta tetes. Nah, ini juga sedikit berbeda dengan pemilihan kemarin. Pada pemilihan sebelumnya, setelah kita menyalurkan hak pilih kita, setelah mengisi surat suara dalam bilik, kita menuju ke KPPS terakhir untuk mencelupkan jari kita ke dalam tinta botol. Nah, pada pemilihan kali ini agak berbeda karena kita tidak lagi diizinkan untuk mencelupkan tangan kita di dalam botol, akan tetapi petugas KPPS sendiri yang akan menyemprotkan atau meneteskan tinta tersebut di jari kita. Oke, jelas? Kita ke prosedur yang baru selanjutnya. Dilarang bersalaman. Jadi sangat ditekankan pada pemilihan 9 Desember nanti untuk kita tidak bersalam-salaman dulu. Mungkin pada saat itu memang kita mengetahui bersama biasanya pada momen-momen pilkada ini, momen-momen pemilihan, banyak kawan-kawan kita atau teman-teman kita, keluarga kita mungkin yang cukup lama tidak berada di wilayah Wangi-Wangi, tidak berada di wilayah Wakatobi, tiba-tiba di hari pemilihan kita melihat mereka. Nah, rasa kaget itu mungkin yang buat kita antusias untuk segera menyapa dan bersalaman. Nah, pada pemilihan kali ini mungkin ini ditahan dulu, jangan dulu bersalam-salaman. Insya Allah silaturahminya akan tetap terjaga walaupun tidak bersalam-salaman. Mungkin baku kode saja ya. Jadi mungkin sudah saling ada gestur-gestur tersendiri lah yang menunjukkan bahwa kita tetap solid, tetap kompak, tetap bersaudara walaupun kita tidak bersalaman, karena kita sama-sama memahami kita sedang berada di era COVID-19. Maka sudah barang tentu kita memiliki kewajiban bersama sebagai masyarakat untuk sama-sama berupaya memutus mata rantai penyebaran virus corona ini, salah satunya dengan cara tidak bersalam-salaman dulu. Next, ada penyemprotan disinfektan. Nah, ini lumayan penting, harus kita tahu bersama-sama, harus kita menyadari bersama-sama. Inilah peran aktif pemerintah dalam menjamin kenyamanan baik dalam segi kesehatan dan juga keamanan kita untuk menyalurkan hak pilih kita. Karena kenapa? TPS tempat kita memilih nanti akan disemprot disinfektan secara berkala. Hal ini untuk memastikan bahwa area TPS tersebut tetap steril agar bisa menjadi tempat yang nyaman untuk para pemilih menyalurkan hak pilihnya. Ini juga bukan prosedur tambahan atau karang-karangan KPP saja, karena ini juga merupakan aturan PKPU nomor 6 tahun 2020, tepatnya pasal 8. Redaksinya bisa kita simak bersama di sini. Oke, jelas ya kawan-kawan. Next, selanjutnya ada prosedur yang baru lagi, yaitu tidak membuat kerumunan. Jadi sangat diharapkan kepada kita semua untuk tidak menciptakan kerumunan atau kepadatan di area TPS. Karena pada biasanya ini ya, jadi setiap kali pemilihan, apalagi menjelang waktu-waktu atau jam-jam terakhir,
mau masuk ke penghitungan suara biasanya TPS-TPS itu ramai karena masyarakat memiliki rasa antusias atau rasa ingin tahu yang cukup tinggi terhadap hasil dari proses pemungutan suara pada hari tersebut. Apakah jagoannya yang menjadi pemenang atau sebaliknya. Oleh karena rasa antusiasme inilah mereka tidak jarang menciptakan kerumunan atau kepadatan di area TPS tersebut. Maka dihimbau kepada kita semua untuk tetap menjaga jarak, jangan membuat kerumunan, dan juga tetap disiplin memperhatikan protokol kesehatan, karena sekali lagi ini bisa berpotensi menciptakan klaster-klaster baru persebaran COVID-19. Jadi mungkin tetap bisa menyaksikan proses perhitungan suara tapi dengan mengindahkan protokol kesehatan. Maskernya tetap digunakan, jaraknya dijaga, dan juga hindari desak-desakan. Next, yang terakhir, petugas KPPS yang sehat dan juga bebas COVID-19. Para KPPS yang bertugas di area TPS telah dijamin kesehatannya dan juga dinyatakan bebas dari COVID-19. Oleh karena itu, jika ada calon pengunjung atau calon pemilih yang merasa was-was bahwa jangan sampai ada KPPS yang tidak sehat, itu pemikiran-pemikiran semacam itu perlu dibuang jauh-jauh. Karena semua petugas KPPS telah dijamin kesehatannya oleh lembaga kesehatan daerah kita dan dinyatakan bebas dari COVID-19. Karena sebelum mereka bertugas di dalam TPS tempat mereka bertugas, mereka telah menjalani proses rapid sesuai dengan standar kesehatan dan hasilnya mereka dinyatakan negatif atau bebas dari COVID-19. Nah, oleh karena itu saya pikir kesimpulannya adalah tidak ada alasan untuk kita semua calon pemilih yang telah memenuhi kriteria atau syarat untuk memilih untuk tidak datang di TPS tempat kita tercoblos untuk menyalurkan hak pilih kita. Tidak ada alasan. Karena itu mari kita sama-sama ramaikan pesta demokrasi daerah kita dengan cara datang ke TPS tempat kita tercoblos, salurkan hak pilih kita sesuai dengan amanah konstitusi dan undang-undang negara kita. Sekali lagi saya tekankan, mari pilih berdasarkan program dan juga visi misinya. Jangan memilih karena uang, apalagi karena intimidasi atau desakan dari pihak-pihak tertentu. Say no. Mari ciptakan pemilu damai dan juga tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you in the next video.